Saya mau mendengar pandangan dari dunia usaha juga. Pak Budi, bagaimana tanggapannya dengan pemotongan anggaran ini sekitar dengan 50%? Kadin melihatnya seperti apa Pak ke depannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita khususnya di Sumatera Barat ini berada pengusaha kita itu berada mungkin kondisi pengusaha garis menengah ke bawah. Tidak banyak yang berada pengusaha yang besar, tidak banyak. Mereka ini selama ini lebih banyak bergantung kepada biaya belanja dari pemerintah, tender-tender dari pemerintah, setiap kegiatan-kegiatan pemerintah. Artinya setiap pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengeluarkan keuangannya itu berhubungan langsung dengan pengusaha yang ada di Sumatera Barat ini, baik menengah kecil maupun UMKM. Nah, oleh sebab itu kami melihat ya dengan adanya penurunan anggaran tersebut, efisiensi anggaran tersebut sangat berpengaruh kepada kondisi dunia usaha yang ada di Sumatera Barat. Kalau dikatakan tadi itu oleh Bapak Doni itu untuk daerah itu sekitar 50 triliun. Nah, kalau Sumatera Barat itu kebagian 1 triliun saja, itu sudah sangat besar sekali. Karena APBD Sumatera Barat itu sekarang sekitar 6 triliun. Nah, kalau turunlah 1 triliun, 1 triliun itu sangat berarti bagi dunia usaha yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, kemudian juga ya apabila belanja pegawai, kemudian perjalanan dinas pegawai, ya selama ini dengan perjalanan dinas tersebutlah mereka yang akan bisa membelanjakan untuk kepentingan-kepentingan ya kehidupannya, dan itu hubungannya juga dengan dunia usaha. Nah, oleh sebab itu kami dari dunia usaha Kadin Sumatera Barat jujur mengatakan agak mencemaskan bagi kami, agak semacam ada suasana yang suram yang kita hadapi pada tahun 2025 ini, khususnya dari sektornya pariwisata dan usaha perdagangan yang lainnya. Oleh sebab itu kami menilai ya, hal yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat ya, memukul pertumbuhan usaha kita di Sumatera Barat ini dan juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh sebab itu akan timbul ya permasalahan-permasalahan ke depannya. Pertama sekali meningkatnya hutang ya, pasti hutang-hutang dari masyarakat ini tidak terbayarkan karena ada beberapa hal. Kita ini dari dunia usaha ini tidak bisa menjual barang ini secara kontan, pasti dengan hutang selama ini ya, memberi hutang kepada pihak ketiga. Nah, dengan pertumbuhan ini keuangan yang sulit sekarang ini, ya dunia usaha juga akan terpukul juga, bisa hutangnya tidak dibayar. Nah, kemudian juga berdampak juga ke perbankan, mereka tidak sanggup nanti membayar bunganya ke bank, dan juga berdampak ke yang lainnya, termasuk juga ke perusahaan-perusahaan leasing lainnya. Oleh sebab itu kami mewakili dunia usaha di Sumatera Barat ya, kalau bisa khusus untuk Sumatera Barat yang jumlah APBD-nya sangat kecil sekali ini ya, jangan juga terdampak dengan kebijakan Inpres nomor 1 tahun 2025 ini, karena ini benar-benar mengganggu ekonomi kami di Sumatera Barat ini. Itu sementara. Baik, oke. Saya beralih kepada Uni Riri. Riri, apa yang Uni lihat potensi seperti apa nanti yang akan terjadi dengan pemangkasan anggaran 50% ini? Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Uni, Pak Budi, Pak Zurizo. Jadi kita berangkat dulu dari kondisi current situation ya. Dari apa yang terjadi di pariwisata, karena pariwisata ini baik secara global maupun nasional maupun sampai level lokal atau grassroots itu saling berkaitan, dia kan sebagai suatu ekosistem.
Jadi dunia pariwisata ini di tahun 2023 ini adalah titik kebangkitan ya. Setelah 2019 terhantam COVID sampai di 2021 turun 82% secara global. Kemudian di sana kita melihat juga beberapa kontinen ya yang melesat itu seperti dari Timur Tengah, kemudian Amerika, dan Indonesia secara cepat itu didukung oleh pergerakan dari wisatawan Nusantaranya itu meningkat secara 82%. Kalau kita merefleksi lagi ke Sumatera Barat di tahun 2023 itu terjadi kenaikan hampir belum 100% ya, tapi sekitar 85% setelah dia drop sebanyak 80% yang kita tahu semua. Itu ditopang oleh ini wisata ini kan dua ya, satu MICE, satu lagi leisure. Ditopang oleh kegiatan MICE, Meeting Incentive Conference Exhibition, yang menitik beratkan kepada dunia industri. Tadi udah disampaikan Pak Budi juga, seperti perhotelan, kemudian airlines, kemudian tentu sebagai di ekosistem. Nah, jika satu ekosistem ini terganggu, karena sektor yang biasanya mengisi itu segmennya adalah banyakan dari pemerintah. Ya, terutama misalnya ketika MICE itu akan didukung oleh keterisian okupansi hotel itu pasti banyak terisi oleh segmen program-program yang diadakan oleh pemerintah dan juga dunia usaha. Nah, ketika ini terganggu, ini otomatis cukup mencemaskan ya kalau menurut saya. Kenapa? Dia akan menjadi seperti bola salju gitu ya. Kita lihat ada 77 event di tahun 2023 itu hampir 20%, 30%-nya adalah event berbasis pemerintah. Contohnya pertemuan APEXI, kemudian kegiatan segala macam ya, yang itu membutuhkan convention hall, hotel, perjalanan dinas, airlines. Nah, sekarang Sumatera Barat itu sudah baru saja meluncurkan calendar of event dengan kegiatan 97 event. Ada sekitar 19 event nasional, ada juga internasional, which is sebelum ini terjadi, sebelum kebijakan ini muncul, tentu ini prediksinya akan membantu pertumbuhan dunia. Saya khawatir ini akan menurun kembali nih, melesu kembali spirit dan dampaknya terhadap dari industri, dan dia merupakan suatu kesatuan ekosistem, mulai dari booking, mulai dari airport, transportasi, baik transportasi udara maupun transportasi dalam kota, kemudian dari hotel atau akomodasi, kemudian restoran, dan kemudian sampai dengan souvenir dan ekonomi kreatifnya. Ini akan berdampak satu sama lainnya.